ketemu lagi sama gue, sama Rindra. Dia Bimo dan gue Rindra. Kita lagi di mana, Rin? Kita sekarang lagi ada di salah satu bengkel terkenal di daerah Jawa Barat. Di Cimahi, Tepatnya. Di sekitaran Bandung. Jalan Sangkuriang tepatnya. Oh iya, ini kita di Jalan Raya Sangkuriang nih. Ya. Jadi kalau teman-teman Bandung pasti kenal nih sama Pasti. bengkel ini. Teman-teman offroad lama juga yang udah suka dengan offroad dari lama juga pasti tahu. Bener. Bengkel ini. Nah, teman-teman offroader lama tuh udah kenal banget sama Om Pasti. Daniel. Jadi bikin mobil offroad udah dari zaman dulu dan salah satu bengkel pertama yang bikin mobil tubular Tubular di Indonesia. di Indonesia. Itu mobil yang Yuma. Nah, Yang bikin ini Om Daniel. Bengkelnya Om Daniel kita langsung masuk ya. Ya. Wah, ini dia. Kita langsung. ketemu sama Om Daniel. Halo Om Daniel. Apa kabar Om? Apa kabar, Om? Ini lagi ngapain Om? Lagi cek-cek aja. Oh, Ngecek-ngecek. ngecek. Kevin ya. Halus suaranya Om. Kita pakai Oh, di Pakai silencer. tahan. Pakai silencer. Suara aslinya kenceng pakai Om. silencer. Suara aslinya kencang. Merdu Beda banget. ya. Sebelum kita Dek, ngobrol mati apa, dulu kita bentar ya. ngegas, Om. Nggak bisa digas. Matiin ya. Sip. Aduh, berisik. Berisik. Suaranya. Kangen gua sama suaranya. Bener. Nah, gitu. Kalau kita lagi Kalau lu liputan, kalau gua kan ikut sama Rida balapan. Balapan ya. iya kalau kita lagi zamannya speed off-road ya, gue tuh selalu kangen nonton FFH nih. Salah Ya. satu mobil-mobilnya nih karyanya Om Daniel. Nah, jadi coba aja hampir semua ya peserta di kelas FFA di speed off-road itu atau di XOR ya, Iya. itu hampir semua bikinannya Om Daniel. Mobil-mobil tubularnya ya. Enggak semua juga kali. Hampir, Om. Oh, Hampir semua. Ya, ya ini aja udah ada 3 biji. 4, 5, 6. Hampir banyak, hampir semuanya Om. Ya. Ya, jadi Bimo itu balap di speed off-road di kelas CTV, Om Daniel di FFH ya. Gue sempet sebelahan sama Om Daniel. Oh, waktu Om Daniel Pas main di Banjarbaru, Om ya. Banyak baru ya. Kita pakai UTV juga. Gini-gini. Oh iya, oke, TV juga. Nah, Om Daniel, mau nanya-nanya sedikit Om. Boleh. Fatworks itu pertama kali dibikin atau pertama kali didirin tahun berapa Om? Kira-kira? Fireworks ini sebenarnya awalnya kan hanya brand sebagai IO. Oh gitu. Oh, gitu. Betul. Oh, gitu. Jadi karena waktu itu kan kita ada lahan terbuka di Bandung Timur ya. Itu di Awiligar namanya. Awiligar. Awiligar dan gitu di situ kita mulai bikin event Sunday event, monthly event gitu. Dan sesuai dengan ya ketentuan kan harus ada orang yang bertanggung jawab di event-event tersebut sehingga kita buatlah satu IO Oke. gitu kan. Itu saat itu base-nya di Awiligar juga di rumahnya Ferry SA. Oh, Ferry Ferry SA. Dulu Pirelli lah. Pirelli top zamannya. Nah, gitu kan. Nah, terus ada Anto juga. Nah, dari situ kita mulai bikin event off-road ya di mini sirkuit lah. Hanya untuk ngumpulin anak-anak komunitas seperti itu aja. Sampai ujungnya dari mulai event-event tersebut kan banyak teman-teman yang karena saya juga bikin mobil tapi saya belum ngebengkel saat itu. Oh gitu. Ngebengkel sendiri aja lah, di rumahan lah. Tadinya gitu. buat pribadi berarti Om? Ya, Oke. tapi karena banyak orang nanya, ujungnya mulailah mengerjakan pekerjaan yang dipercaya sama teman-teman. Seperti itulah. Itu sekitar tahun berapa Om berarti? Tahun 95 ya mungkin ya. 95 udah 95 ya. dari yang Om Daniel ngerjain mobil sendiri, Ya. mobil temen mulai masuk tuh Mulai di masuk, 95. kan. Oke. Jadi 95 saya juga pernah bikin beberapa project tubular kan, gitu kan. Terutama yang paling pertama itu mobilnya saya buat dari Toyota FJ40 Oke. dan sempat dipakai sama boleh dibilang off-road legend kita, Bapak Yuma Kusuma. Yuma ya. Ya, saat itu dia masuk di tim Jarum dan memang sempat membuahkan prestasi untuk dia. Oke. Gitu Jadi kan. berawal dari bikin mobil tubularnya Om Yuma sampai akhirnya berkembang sampai sekarang ini. Ya, jadi di tahun 96 lah mungkin saya pernah bikin satu Suzuki
tubular juga, dengan coilover, dengan seksi body dikembung-kembungin gitu-gitu Oh lah. gitu. Ya. Seksi body dikembung-kembungin. Nah, Nanti kita lihat nih. Nanti kita lihat nih, Om Daniel ini mulai bikin tren body kembung-kembung ala free runner ini. Iya, Ya, benar. Jadi ya, lagi ya, mau ya. bikin tren baru di Indonesia nih. Iya. Dan udah mulai banyak Kira-kira. ternyata yang antri. Dan gua bikin denger body. kita kan sempet pernah liputan modifikasi Ford-nya Om Daniel nih, Iya. yang jadi cover majalah Jeep sempet. betul. Itu katanya Belum itu tahu. katanya dibeli paksa. Oh gitu. Ya, Itu sama teman. Bener gitu. Sama teman. Jadi sebelum majalah lu terbit, ada bocoran, pernah diliput, ya ujungnya dipinjam dan nggak pulang. Gitu kan, gitu. tapi itu Itu- keren sih. ya, mobil yang ya. Daniel itu. Maksudnya biasa kalau orang gemungin body itu waktu dikenteng bunyinya duk 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 duk. Ya. Maksudnya isinya Debol. dembulan semua. Tapi punya yang Daniel dikenteng bunyinya Kaleng. kenteng-kenteng. Ininya coba sih. Dan bukan difiberin ya, Iya. bukan difiberin. Jadi dibikin pakai plat beneran. Gitu Ah. lah. Bentuknya, estetikanya, shape body Masih dapat. Rangernya masih dapat aslinya, tapi gembung kalau diperhatiin. Balik lagi ke tubular Om. Hmm. Berarti Om Daniel bikin mobil tubular itu dulu emang udah startnya buat di abuse ya, buat kompetisi Om ya? Ya, jadi pertama tuh mimpi saya itu lebih ke bagaimana membuat kendaraan tubular dari mobil yang ada. Oke. Sampai ujung-ujungnya ya sekarang mungkin udah bicaranya udah contoh seperti ini, yang lain-lain ini udah nggak ada basic mobilnya. Udah full tubular ya? Full tubular dan konsep dari awalnya ya memang sesuai kebutuhan, Oke. mau langkah suspensinya seperti apa, desain suspensi depan sama belakangnya seperti apa. Kalau yang ini kan dia full independen depan belakang, Oh, oke. ya kan? Nah sementara yang ini depannya independen, belakangnya rigid axle, Oke. ya. Dan ini mesin masih di depan, sementara yang dua ini mesinnya sudah di Belakang. belakang, seperti itulah kira-kira. Nah, Gue dulu nanya, dulu. gue duluan. Om, Hah? ini kan hampir semua tubularnya Om Daniel nggak ada yang mirip nih antara satu sama lainnya. Ya. Gak ada mockup ya? Iya. Apakah itu konsepnya dari Om Daniel sendiri atau ngelihat dari si owner atau tergantung engine-nya atau gimana sih Om? Jadi sebenarnya kenapa berubah? Satu memang dari si ownernya mensuplai part dari mulai engine dan segala macamnya. Oke. Itu kedua. Itu pertama, dan keduanya memang saya seneng sesuatu yang selalu ada evolution. Jadi kalau bikin satu ya saya nggak mau jadi serial gitu kan. Oh gitu. Saya coba kembangkan di yang satunya lagi itu harus lebih baik. Dia selalu yang namanya belajar ya. Kita kan nggak sekolah. Ya, belajarnya dari langsung bikin mobilnya aja. Nggak sekolah aja begini bentuknya. Nah, Om Daniel, Ya. tadi Bimo ada nanya soal si tubular nih. Kalau bikin tubular, apa Om yang ditentuin? Mau bikin tubular dulu? Yang pasti engine ya. Oh, oke. Engine-nya mau pakai 6 silinder atau 8 silinder seperti itu. Kedua juga lebih ke kabin udah jelas. Kita nentuin seberapa besar ruangnya. Oh, Itu pun tergantung dari letak engine dan pemasangan suspensinya. diferensial depan. Oh, Oke. diferensial. Ya kan? Oke. Oh, jadi yang ditentuin itu pertama posisi mesin mau di mana, depan atau Betul, belakang? betul. Mau pakai mesin apa? Pakai mesin apa? Apa gitu. Terus kakinya ya berarti ya? di Betul, situ ya? betul. Karena kayak gini, kita bisa lihat, jadi ini mesin depan, arm kita nggak bisa lebih lebar karena ada kepentingan ruang untuk naruh mesin. Oh, oke. Jadi sasisnya dia bisa lebih lebar daripada yang Mesin engine di belakang. Oh, gitu. Ya kan, sehingga travel suspensinya nggak bisa kembangin maksimal, menyesuaikan trek di Indonesia. Oh, gitu. Kecuali kalau treknya lebar, ya kita bisa aja lebarin arm sehingga si rodanya ada di luar, lebih jauh di luar. Oh, jadi pertimbangannya jadi makin Betul, lebar lagi. makin lebar modelnya. lagi, betul. Oke. Betul. Kalau mesin belakang berarti Om? Mesin belakang Contohnya? contoh yang ini. Hah? Dan ini kan mesin di belakang, Ya. ya kan? Ruang di depan ini hampir nggak ada ruang. Nah, lebih center diff, sasisnya lebih Lebih apa kecil. namanya? Lebih kecil sehingga armnya lebih
bisa lebih panjang. Oh benar. Ini berarti armnya depan ini kayak hampir dekat ya, Hampir dekat, ketemunya ya? hampir dekat. Oke. Ya. Kalau mesin depan kan nggak bisa, Nggak bisa. karena ada engine dan lain-lainnya di situ. Coba benar. Gitu. Nah, Om mau nanya Om. Kalau di tubular sendiri ada nama-nama sendiri nggak sih? Maksudnya di bagian kabin tuh namanya apa? Nah kayak ini frame depan namanya apa? Frame belakang namanya apa gitu? Ada ininya nggak? Ya ada ya. Jadi depan kabin ya tetap kabin, ke depan ya front chassis, ke belakang chassis belakangnya. seperti itu aja ya. Itu berarti nentuinnya front chassis sama rear chassisnya ditentuin sama posisi mesin. Sama suspensi? Ya betul. Oke. Betul. Kalau bawahnya mana? Lebih enak mana? Kalau menurut saya sama aja, Sama aja. hampir sama aja. Oh gitu. Hampir sama aja. Karena antara engine depan sama belakang ini untuk rasio bobotnya itu hampir sama. Karena adanya kan di dalam subur roda depan sama belakang. Iya. Oh. Ya kan? Roda. Ya. Kalau front dia ya di belakang Situ. roda. Kalau Ya, rear ya di gitu. depannya roda belakang. Ada perbedaan tapi nggak banyak. Nggak banyak. Berarti kalau ditimbang pun nggak. Nggak mobilnya- jadi mesinnya, jadi timbangannya beberat di belakang itu enggak gitu. Kirain di belakang itu biar kalau terbang kan nggak diving gitu, nggak ternyata ya Om ya. Enggak. Kan udah dihitung, Ren. Iya benar. Lebih ke ngembangin suspensi sebenarnya. Gampang itu. Pak. Kita taruh di belakang karena jadi armnya jadi lebih panjang kan, Oke. gitu kan. Nah kalau pakai rear engine Hmm, belakangnya enakan independen atau solid Om? tergantung dari track di kita ya. Nah, Dan kebetulan kan kebanyakan track kita ini kan didesain kan. iya. Didesain bagaimana lebarnya segala macam kan ya. Nah, menurut saya yang Solid Axle belakang itu akan lebih enak Oh gitu. di track kita ya. Di track Karena kita. dia bisa ngegeser kendaraannya jauh. Kan bisa betul, nge-stay, betul. ya. Oke. Kalau independen saya rasa nggak bisa. Oh, lebih presisi beloknya. Betul, berarti ya? seperti Oh, itu. oke. Kayak gitu. Terus kalau sasis kalau udah mobil tubular gini semuanya strukturnya sama kuat ya? Mau di kabin, Ya, mau di depan belakang betul. sama? Jadi karena satu yang paling kita harus menjadi catatan itu adalah material. Hmm. Ya kan, material dari pipa. Nah, terus kalau ngomongin struktur, saya pikir semua orang juga ngerti lah ya, bisa lah mendesain struktur sendiri. Nah, terus dari lasannya kita pakai thick weld, kebetulan material pipanya kita pakai chromoly Oh. kan untuk mendapatkan bobot yang lebih ringan. Hmm. Kalau kita pakai pipa lokal bisa-bisa saja yang sertifikasi, cuman mungkin bobotnya akan lebih karena akan ada penambahan desain untuk Penguatnya strukturnya, lagi. penguatnya. Oh, gitu. Betul, gitu. Oh, dengan chromoly penguatnya reinforce-nya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu ya? banyak. Oh gitu. Betul. Karena pipanya sudah komit. Strength-nya itu, tension strength-nya sudah 1000 lebih. Oh. Sementara kalau pipa lokal kan rata-rata masih di bawah 600 Oh, gitu kan. gitu. Ya. Seperti itulah. Banget ya. Ya, Kalau dari bobot sebenarnya jauh bedanya. jauh. Chromoly pasti lebih Jauh lebih ringan. Dulu ingat nggak lo pernah disuruh angkat pipa sama Om Daniel? Iya. Yang pipa berapa meter ya? 6 meter ya? Ya. 6 meter yang selonjor biasa. Sama kromoli. Kromoli. Kromoli kita bisa angkat, yang itu mau angkat udah berat. Yang romoli jumlahnya 6 batang apa? Iya. Sama kayak satu Ya. biasa. Iya benar. Ya. Gitu. Kita lihat-lihat ke dalam ya Om. Boleh, Ya, boleh, Om, boleh. Ayo, Saya silakan. tadi penasaran, kok nggak cuman mobil balap nih, Rin? Nah, Ada mobil off-road adventure ternyata. ya. Ada. Om bikin-bikin juga, Om? Ya. Bikin bumper, bikin roof rack gitu-gitu Ya, juga ya? dari teman-teman lah minta bikin ini, bikin itu kan. Wah, ada Nah, Hilux. ada Hilux. Kebetulan ini, Ini semua bikin adventure ya Om? ya betul. Kebetulan ini kerjasama sama teman di Medan bikinnya. Jadi kita kirim pegawai ke sana sama Pak Dodi Oh, dari gitu. bengkel 9 Oh. Medan 6x6 ini. Dan ini, Ini yang pure Om Daniel. bikin? ya, ini Hilux. Kita ganti engine-nya 1 KZ automatic. Axle-nya kita ganti pakai 80 series ya. Sama per-nya juga kita pakai per bawaan 80 series. Pendampingnya kita pasang bypass shock seperti itu. Om, ini kan Om Daniel tuh terkenal banget kalau bikin mobil apa ya? Manis enggak, tapi ganteng gitu. Proper, kalau butuh Iya. proper. Itu betapanya berapa lama Om katanya? Iya. Misalkan saya nih mau datang, Om bikinin mobil off-road dong, basicnya ini gitu.
Nah, konsultasinya gimana Om? Misalnya? Sebenarnya yang harus kita lakukan itu adalah apa namanya diskusi ya, konsultasi segala macam. Kita harus tahu mimpi lu sampai di mana. Orang-orang kan punya mimpi masing-masing kan. Iya. Ada yang bermimpi lebih, ya kan. Kalau kita sungguh ada yang juga hanya berpikir saya mau kuat gitu kan, saya mau bagus seperti itulah kira-kira. Kita cuman bantu jalanin sesuai dengan keinginan si pemesannya. Gitu. Tapi masalahnya nih Om, setelah berkonsultasi, Om Daniel tuh selalu bisa ngarahin ke arah yang benar. Iya. Maksudnya dari desain ya, Mbak. Saya belum pernah ngeliat soalnya Om bikinan Om Daniel yang mingsrot. Selalu bagus, ya kan? Gue selama ngejain foto majalah Jeep, lo ke Cimahi berangkat, paling seneng. Iya. Contoh ambil Pasti bagus. ambil contoh gini Om. Saya punya, misalkan ini Hilux saya. Ya. Saya mau bikin off-road Om. Tapi selera saya bumpernya ARB yang rada ribet menurut saya. Misalkan. Iya. Nah, tapi Om Daniel selalu bisa ngarahin pakai gini deh. Nah, itu gimana tuh maksudnya? Iya, jadi gini, yang namanya off-road ini kan lebih ke fungsi kendaraannya, Oke. ya kan? Dari mulai bumper, bicara kita di lapangan itu sudut datang mobil, ya kan? Nah, kalau ARB udah jelas kalau dipakai di model di trek kita, kadang-kadang kita harus modifikasi dari cara penempatannya, Oh, oke. ya kan? Atau kita naikkan ke atas supaya apa? Sudutnya dapat semua, ya kan? Nah, terus saya lebih banyak mengarahkan ya sudah tubular aja bumpernya. Oke. Karena lebih sederhana, ya kan? Hidup mobilnya juga nggak jadi panjang, ya seperti inilah. Ya kan? Jadi ini bumper asli, cuman saya potong bawahnya aja. Mas kita kasih guard bumper seperti ini. Sederhana tapi fungsi. Ini aja gitu kan. Nah, ngomong-ngomong cakep, Kita lihat yang cakep. kita lihat yang cakep-cakep lagi. Yang tadi sempat gue bahas sama Rindra tentang tren freerunner yang dibikin Om Daniel nih. Ya, Om, oke. Kita geser ke samping. Geser ke Pajero, tuh kayaknya lucu tuh. Jadi teman-teman Sobat Jeep, mobil yang dibikin ala-ala freerunner sebenarnya udah banyak dan yang dibikin Om Daniel ya. Ini salah satunya nih. Nah ini Pajero. Ada. Pajero Sport datang jauh-jauh dari Balikpapan. Jadi kendaraan ini memang boleh dibilang saya sudah rombak total ya. Kaki udah bukan Pajero lagi. Cuman engine sama sasis sama bodi aja. Oh, oke. Jadi kaki-kakinya kita pakai Hilux. Ya kan, pakai Hilux depan belakang. Jadi sasis Pajero-nya kita kosongin dulu semua bracketnya, baru kita pasang lagi. Semua support bracket untuk arm-arm Hilux dan parts Hilux di chassisnya Pajero. Nah, kan? Nggak kelihatan kan? Iya. Tahu-tahu udah speknya udah berubah. Cakep-cakep aja pokoknya. Nah, Om Daniel, langkah pertama kalau saya punya mobil standar, katakan Fortuner ya, Ya. standar. Om, gue mau bikin kayak freerunner. Apa dulu Om yang ditentukan? Apakah lebarnya lu mau berapa? Atau lu mau pakai velg apa? Ya atau itu. ban apa? Jadi yang Apa dulu pertama sih? yang sederhana kalau mobil standar kan kita tanya velgnya, velg berapa, lebarnya. Nah terus termasuk diameter rodanya mau berapa inci tingginya, sehingga kita bisa menentukan desain dari seksi bodinya ini. Itu, Gitu seksi loh. body. Seksi body. Kan, nah sama freerunner itu semua harus sederhana dan fungsi. Oke. Jadi desain bumper belakang pun kita pakai hollow, ya kan? Biasanya kan pipa, kita pakai hollow seperti ini, sederhana aja, sefungsinya aja. Jadi nggak usah kemana-mana. Iya bener dong. Ini difungsikan sebagai towing bar. Jadi bumper plus jadi towing bar. Gitu. Ren, kalau bahasa gue sederhana tapi ngeselin. Iya kan? Sama ini Om, saya mau nanya, ini Om Daniel kan terinspirasi freerunner dari Amerika. Ya, jadi gini. Pada saat balapan kita stop semua, ini kan banyak teman-teman yang pasti yang namanya racer ya, pembalap speed off-road itu karena kangen atau apa sehingga dia punya kendaraan yang bisa main gitu kan. Main ya off-road yang speed ya. Terus penampilan juga penting kalau buat racer. Kan nggak mungkin kayak gue gitu jalan-jalan terus pakai mobil adventure, orang gue bukan Iya bener. orang ya kan gitu kan. Jadi gue lebih gimana caranya kendaraan hari-hari gue dengan ban besar diameternya ya kan,
terus lebih ke arah ke off-road racing, ya pre-runner seperti inilah kira-kira. Sebenarnya konsepnya simple, cuman bikinnya tuh harus punya taste gitu loh. Ya. Nah, itu yang gue suka. Berarti ini ya, Mi, ya, maksudnya kalau pre-runner di Amerika kan ada ya ciri khasnya beda. Nah kalau ini udah diadaptasiin sama kebudayaan di sini ya, Mi? Iya. Campur adventure ya. Kita lagi coba satu bikin. Nah, kita lihat. Nah, ini satu ini. Ada lagi. Ini lebih ekstrim lah. Lebih ekstrim. Oh, sama kayak tadi. Ya kan? Oh. Potong juga sama deck depannya seperti ini, ya kan? Kita pasang lampu. Ya, niru-niru di sana lah. Pasang lampu ini LED bar, ya kan? Nah, terus ini tangki bensin juga saya pasang di belakang. Ini lebih ekstrimnya karena nanti akan saya pasang coilover. Oh gitu. Betul. Jadi gitu. betul. Jadi suspensi belakangnya udah suspensi kendaraannya udah kita rubah total. Wow. Ini buat harian. Harian. Harian sama main. Jadi lo kalau gatal-gatal nih lagi misalkan lagi shakedown. Lagi shakedown. Ya pakai mobil ini aja. Ya. Dan ini mesinnya juga kita ganti. Wah, kita lihat nih. Waduh. Wah, mesinnya udah. Toyota dengan engine Toyota lagi. Tapi beda silinder. Nambah silindernya. Nambah silindernya. Itu. Udah nggak diesel, jadi bensin. Bensin, ya. Apa? Kencang banget kayaknya. Nah, namanya mobil buat main lah. Oke. Sahabat Jeep ini kalau udah jadi, kayaknya harus kita balik lagi. Iya. Harus. Nah, Om Daniel kalau bikin pre-runner, yang paling sulit apa sih, Om? Waktu lagi bikin apanya gitu? Di body ya. Oh, body. Body. Oh, oke. Karena ya dari pickup udah kebayang kita. Tiba-tiba datang Pajero, mobil yang full cabin gitu kan. Pengen jadi pre-runner kan, gimana nih? Cuman harus izin, ini boleh nggak pintu saya robek-robek bagian belakang? Ya ternyata orangnya mempercayakan ke saya, terserah katanya. Oh gitu. Ya udah, jadi ujungnya jadi seperti itu. Terus tapi inget nggak, dulu Om Daniel juga pernah bikin VX80, digembungin Sahabat Jeep. Tapi kalau kita ngelihat, nggak kelihatan gembungnya. Cuma 5 Iya. cm. Iya. Tapi kalau diperhatiin itu Beda. jadi beda. Jadi beda. Lebih bulky mobilnya, lebih gemuk ya. Iya. Itu yang Seru. gue anggap sederhana tapi ngeselin itu deh. Ya, bener. Nah, Om, Ya. setelah pre-runner kita ke sini, Om. Nah, Oh, ini apa nih Om ceritanya, Om? ini rantis. Kendaraan taktis untuk di kepentingan sebenarnya di Indonesia ini kan orang bisa ya kalau rantis tuh identiknya ke militer ya. Sebenarnya kendaraan ini didesain juga untuk maksudnya patroli tambang juga bisa. Bisa. Kayak gitulah. Ini prototipe keberapa, Om? Ya, udah banyak ya Om Daniel? Iya, kalau Sobat Jeep tahu ya, yang suka mantau kendaraan taktikal rantis gitu ya, itu udah banyak tuh. Mungkin teman-teman pada nggak ada yang sadar nih Om. Kayak dulu Om bikin 30T ya? 30T 2007-2008 itu dipakai sama Dan Bravo. Dan Bravo. Betul. Habis itu Prototipe ya. prototype ya. Jadi Om Iya, Daniel bikin prototype-nya ya. Ya. Terus habis itu bikin lagi prototype P6 atap. 2015-2016 itu kita bikin 3 unit prototipe P6 atap. Nah, itu mobil yang sempat dipakai Pak Jokowi ya. Ya. Om Daniel yang Iya. Saya prototipe membantu teman-teman semua lah. Kayak gitu lah. Iya. Dari situ ternyata dari P6 atap kan booming. Ternyata dari situ Om malah jadi kecipratan terus bikin mobil Ya. rantis ya. Jadi ada satu litbang TNI dari infanteri ya. 2019 saya buat satu pertama itu litbang mandiri dulu itu Bima M31 2018 itu basicnya Ford Ranger. Nah sesudah itu 2019 kita dipercaya sama meneruskan litbangnya dari Pusenif ya infanteri, yaitu yang sekarang kita kenal Maung ya. Pindad Maung. Ya, Oke. Maung Pindad. Maung Ya. Pindad. Itu di 2019. Dan ini apa nih Om? Ini di Juli 2020 ini.
Oke. Ini GI1. Di I1. Oh, G. GI1 ya, betul. Kita ini mesinnya 2500 cc turbo diesel. Penasaran. Coba dong. Oh bisa Om? Bisa. Memang Oh, gue harus. pikir belum jadi banget, udah ya? Ini memang dalam tahap uji coba yang namanya prototype. Oh, Memang iya. harus dicoba Oh ya udah. sama berbagai macam pihak ya. Pengguna Jeep lah terutama. Gitu kan. Wah, berarti emang Sobat Jeep, maksudnya Om Daniel itu bikin mobil off-road emang udah lama banget. Dan bikin mobil tubular udah dari tahun 95. Iya ternyata. Terus sampai sekarang. Dan akhirnya sampai juga dipercaya sama instansi militer buat bikin mobil taktik. Tuh, Kendaraan prototype ya, taktik. bukan bikin banyak. Cuman Bikin prototype. Oh iya, sorry. aja. Bikin prototype Sobat Jeep. Kendaraan taktis. Nih, basicnya Dari mobil jadi mobil. Jadi mobil lagi. Gitu. Nah mungkin kalau tadi Om Daniel cerita dari tahun 95 udah bikin mobil tubular gitu. Pertanyaan gue mungkin ini susah dijawab sama Om Daniel. Udah berapa meter pipa Om Daniel? Itu kalau disambungin Enggak bercanda. Tahun 95 aja bikin berapa pipa? Pulau Jawa kali pipanya nyambung. Om, Gitu. udah keburu sore. Boleh? Saya sama Indra mau cobain ini boleh? Sip. Oke. Om Daniel, terima kasih banyak Thank you. waktunya Oke. udah ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Iya, dan Iya. Sobat Jeep kalau yang mau bangun mobil off-road udah pasti nggak salah Nggak salah udah. bikin di Om Daniel. Mobil sport off-road juga gitu ya? Semua Semua? kompetisi, adventure, mau buat balap, mau pre-runner, harian juga Iya, bisa. benar. Jadi main-main aja ke Cimahi di Jalan Sangkuriang. Sangkuriang. Oke Sobat Jeep, Sekian sampai dulu. sini dulu videonya kita ngobrol-ngobrol bareng Om Daniel. Jangan Semoga lupa suka, ya. sama Jangan lupa, videonya. seperti biasa, jangan lupa subscribe. Iya, jangan lupa subscribe, komen di bawah, share video ini ke teman-teman, tombol like-nya dipencet. Yoi. Loncengnya juga. Loncengnya. Iya. Oh, Daniel udah belum subscribe kita? Sudah dong. Oh, no. Oke, sampai ketemu. Sampai ketemu. Video berikutnya. Terima kasih.